Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kelas 10 yang berbahagia. Kembali dengan Pak Muji di sini. Kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10 di SMA IT Ruhama. Kali ini kita akan lanjut materi yang sebelumnya. Masih ingat nggak teman-teman materi sebelumnya itu apa? Ya, tentang Asmaul Husna. Kita sudah membahas dua ya, kita membahas dua waktu itu yang Al-Karim dan Al-Mu'min. Kali ini kita akan lanjut dengan Asmaul Husna yang berikutnya. Ya, yang kita mau bahas hari ini adalah Al-Wakil, yang maha memelihara. Seperti yang sudah di awal Abi Muji sampaikan, bahwa nama-nama Allah itu cukup banyak. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis dikatakan kurang lebih ada 99. Dan di antara itu salah satunya adalah Al-Wakil, yang maha memelihara. Baik, penjelasannya. Al-Wakil itu artinya yang maha mewakili atau pemelihara. Yang maha mewakili atau pemelihara. Yang dimana Allah tuh mengurusi, maha memelihara, maha mengurusi semua kebutuhan makhluknya, teman-teman. Jadi mengurusi kebutuhan semua makhluknya di sini. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Coba kita nih sebagai manusia itu pasti dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua urusan di dunia kita itu Allah cukupi. Percaya nggak teman-teman? Bahkan jangankan kita manusia deh, binatang pun. Seekor cicak pun. Seekor cicak itu makanannya apa? Nyamuk ya, nyamuk. Nyamuk itu dia pindah satu tempat ke tempat lainnya dengan cara terbang. Sementara cicak, apakah dia berpindah dengan terbang? Tidak. Dia hanya berjalan merayap begitu ya. Tapi makanannya terbang dan dia bisa makanannya terbang, dia masih bisa makan. Itulah Allah itu salah satunya adalah Al-Wakil, yaitu maha mencukupi, maha memelihara kebutuhan semua makhluknya. Semua makhluknya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Salah contohnya itu tadi ya. Jadi semua kebutuhan kita tuh Allah yang mencukupi. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Contohnya tadi cicak. Kalau di manusia contohnya ya teman-teman bisa coba berimajinasi lah. Pastilah semua itu kita kebutuhan itu Allah yang mencukupi. Baik, berikutnya. Dalil Al-Qur'annya adalah di surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Lihat ya, jelas dalilnya. Allah itu menciptakan dan juga memelihara. Jadi ketika Allah sudah menciptakan, Allah nggak berlepas tangan begitu saja, tapi juga Allah pelihara, Allah jaga. Semua yang ada di bumi ini, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Cuma yang perlu kita garis bawahi sebagai manusia, kita nggak juga berpangku tangan, hanya diam aja. Allah maha mencukupi nih, udah diam aja deh, nanti juga kebutuhan kita Allah berikan. Enggak, kita harus ada usaha, harus ada ikhtiar juga. Jadi kalau disingkat itu tiga kata itu menjadi satu kata, tiga hal yang perlu kita tekankan itu duit, doa, usaha, dan ikhtiar. Sebenarnya ada satu lagi, tawakal. Nah, yang perlu dalam seorang muslim itu tawakal. Ketika kita sudah usaha, sudah berdoa, sudah semaksimal mungkin dalam belajar, ya sudah kita tawakal, serahkan diri kepada Allah. Walaupun Allah yang mencukupi kebutuhan kita harus ada usaha, doa, dan tawakal. Nah, ini dia yang tadi Pak Muji bilang. Jadi, menyerahkan segala urusan itu hanya pada Allah. Tapi juga kita harus punya tawakal. Tawakal itu bukan berarti
Ya tawakal itu artinya ya menyerahkan segala urusan kepada Allah ya. Jadi tawakal itu bukan berarti mengabaikan sebab dari suatu kejadian gitu ya. Kalau di sini nih kalimatnya berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu dan akibatnya adalah sikap pemalas. Jadi ketika dalam melakukan satu hal tetap kita harus tawakal. Contohnya itu kan ada ya, bahkan sini ada nih Rasulullah bersabda, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Jadi ini satu kisah sahabat ketika itu hendak sholat di masjid, kemudian untanya itu, tunggangannya itu ditinggal gitu aja. Terus sahabat itu bilang ketika dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kau tinggalkan untamu? Terus kata sahabat itu, aku berserah diri kepada Allah. Oh, enggak begitu. Tetap kamu harus ada usaha dulu, mengikat untamu dulu, baru tawakal. Jadi begitu ya. Jadi sifat Allah Al-Wakil ini, jadi selain Allah itu mencukupi segala kebutuhan manusianya, tetap kita harus bertawakal. Lanjut. Yang berikutnya adalah Al-Matin. Al-Matin. Al-Matin itu yang maha kukuh, yang maha kokoh. Al-Matin, yang maha kokoh. Allah itu maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Jadi semua ciptaan Allah itu menunjukkan bahwa kehebatan dari sifat Allah. Bagaimana coba bumi sebesar yang kita tinggali ini, sebesar ini bisa tercipta, kemudian ternyata di ukuran benda langit masih ada yang lebih besar daripada bumi. Itu maha kokohnya Allah, maha almatinnya Allah, maha sempurnanya Allah menciptakan apa yang ada di langit ini, ada di bumi ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar, gitu ya. Dalil Al-Qur'annya adalah di surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 58. Sungguhnya Allah SWT dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi yang ditegaskan di sini pemberi rizki, tapi sifatnya adalah dia mempunyai kekuatan lagi kokoh gitu. Kalau di negara kita nih ada salah satu monumen di Jakarta, monumen nasional atau Monas, itu sebagai juga lambang kekokohan ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Lambang kekokohan itu Monas yang dia berdiri tegak. Nah, Allah dari benda apapun yang ada di bumi ini yang sangat kokoh, lebih kokohnya. Kalau teman-teman tahu mungkin gunung tertinggi di dunia atau mungkin samudra terdalam di dunia atau apapun yang mungkin kita anggap sangat hebat, sangat kokoh, itu tidak ada sepersekiannya dari kekokohan Allah. Lanjut. Istiqomah. Nah, jadi sifat akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan istiqomah, meneguhkan pendirian, kokoh pendirian dalam beribadah gitu. Jadi Allah itu kan maha kokoh, emang kukuh ya. Teguh pendirian gitu. Kalau kita sebagai manusia berarti kita ambilnya itu sifat istiqomah, teguh pendirian dalam ibadah tentunya. Jadi kita nggak tergoyah dengan bisikan-bisikan setan untuk melakukan dosa, terus tidak berputus asa, terus pokoknya hal-hal lain yang memang itu dalam kebaikan kita harus teguh pendiriannya. Jadi punya prinsip nih, kalau hal-hal yang baik ya kita laksanakan, kita ikuti. Kalau hal yang nggak baik kita tinggalkan, kita tidak ikuti. Jadi yang bisa kita terapkan dari sifat al-matin yang Allah Maha Kokoh adalah kita meneguhkan pendirian, kokoh pendirian kita dalam hal kebaikan. Lanjut. Yang berikutnya adalah Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Itu Allah itu maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah maha menghimpun, maha mengumpulkan. Dimanapun Allah berkehendak. Ya nanti di akhir zaman tuh ketika Allah sudah wafatkan semua makhluk, Allah akan kumpulkan mereka semuanya tuh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu salah satu kebesaran Allah. Al-Jami, maha mengumpulkan, menghimpun dalam satu tempat dari manusia yang paling awal sampai yang paling akhir bisa. Tuh.
Jadi salah satu kebesaran Allah adalah Al-Jami, yaitu Maha mengumpulkan, Maha menghimpun. Maha menghimpun yang terserak dimanapun bisa Allah himpun. Salah satu konkretnya nanti ketika di akhir zaman manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Begitu. Lanjut. Dalilnya di surat Al-Imran ayat ke-39. Di sini dikatakan bahwa uh, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang telah ada keraguan. Hari yang tak ada keraguan pada sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Jadi, Allah tuh maha mengumpulkan, nanti akan mengumpulkan ya dari segala penjuru, dari pokoknya dari manusia awal sampai akhir zaman itu akan dikumpulkan. Yang kebesaran Allah di situ. Maha mengumpulkan, maha menghimpun. Lanjut. Kemudian al-adl, yang maha adil. Gitu. Di al-adl ini, yang maha adil ini ya Allah, keadilan Allah tuh bersifat mutlak. Nggak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Kita kan kadang sebagai manusia ya, adil itu belum 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 benar kadang. Jadi adil kan menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Kadang kita berbuat adil masih pilih-pilih gitu. Masih pilih-pilih. Seperti teman lah. Kita punya 2 3 teman tapi perlakuan kita ke teman yang ini dalam berbagi kadang beda. Itu keadilan kita masih dipengaruhi oleh orang atau keadaan. Tapi Allah tidak. Keadilan Allah itu mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun di sini, gitu ya. Kemudian keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Gitu. Jadi nggak mungkin salah. Keputusan itu nggak mungkin salah. Kalau kita mungkin kita merasa sudah adil, bisa jadi salah karena ilmu kita yang tidak luas. Kalau Allah ilmunya luas. Jadi keadilan Allah tuh yang kita terima dari Allah berupa apapun itu sudah sebaik-baiknya yang menurut Allah. Menurut kita mungkin enggak, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Dalilnya di sini. Di surat apa nih ya? Nanti kita coba cek di slide berikutnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Lanjut. Oh, ini Asmaul Husna yang berikutnya. Al-akhir, yang maha akhir. Bagaimana penjelasannya? Oke. Al-akhir, yang maha akhir, itu yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Maha kekal. Ketika semua makhluk nanti hancur, binasa, Allah maha kekal. Maha kekal. Jadi dalam satu riwayat nanti itu ketika semua Allah sudah musnahkan, semua makhluk sudah Allah musnahkan, nanti Allah akan berkata, Allah akan berfirman, mana dulu raja-raja yang ada di dunia, mana dulu raja-raja yang yang angkuh, yang sombong. Tidak ada yang nyaut sama sekali karena memang sudah Allah binasakan semuanya, begitu ya. Dan kekalahan makhluknya itu kan kekalahannya terbatas ya. Ya raja, terus manusia, pokoknya makhluk di bumi ini yang paling hebat itu pasti terbatas kekekalannya. Baik itu jabatan, baik itu usia, apalagi usia, umur manusia yang paling lama pun selama-lamanya itu pasti akan mati gitu. Semua makhluk terbatas kekekalan. Tapi kalau Allah tidak. Kemudian surga itu makhluk Allah juga ya. Surga adalah makhluk Allah, ciptaan dengan ketentuan kehendak dan perintah. Tuh, jadi di dalilnya itu tentang al-akhir adalah ini. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid 57, surat ke-57 ayat ketiga. Jadi di sini sangat jelas nih, dialah yang maha awal, yang maha akhir, yang zohir, yang batin, yang maha mengetahui segala sesuatu. Lanjut. Ya, nih, setelah kita pelajari di Asmaul Husna ini insya Allah sudah selesai materi ini, tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir. Ini sebagai manusia nih, kita nih sebagai pelajar nih teman-teman,
uh, punya apa namanya? Punya kewajiban untuk bisa mengaplikasikan, menerapkan asma Allah ini. Oke, satu-satu. Al-Karim itu menjadi pribadi yang dermawan. Jadi teman-teman, kan Al-Karim itu yang maha mulia, yang maha dermawan ya. Jadi teman-teman ya perlu punya sikap dan perilaku mulia ini, maha dermawan tuh ya. Dalam segala hal. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min, pribadi yang jujur. Harus, jujur dan amanah, harus. Al-Wakil, pribadi yang tawakal. Tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian Al-Matin, yang tangguh. Al-Jami, yang toleran, toleransi. Kemudian Al-Adl, yang adil. Dan Al-Akhir, yang bertakwa. Begitu. Jadi Abi Muji harapkan ketujuh asma Allah ini bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Kemudian ya terus dijadikan sebagai pedoman sampai kapanpun begitu. Baik, aktivitasnya silakan teman-teman berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dari asma Allah ini. Ini sudah sangat jelas nih. Kalau Al-Karim itu pribadi yang dermawan. Nah, contohnya bagaimana? Ini Al-Mu'min yang jujur, contohnya bagaimana? Dan seterusnya. Itu ya. Jadi tugasnya, aktivitasnya untuk kali ini adalah memberikan contoh dari masing-masing asma Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sepertinya sudah selesai. Abi Muji ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Materinya sudah selesai. Kita sama-sama tutup dengan lafal hamdalah doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.